Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pernah nggak sih kita bertanya bagaimana HP itu bisa bekerja, komputer bisa bekerja, dan teknologi ini bisa bekerja? Jadi bagaimana ini semua bisa terjadi? Oke, jadi semua itu dapat terjadi dari hanya sebuah hal-hal yang sederhana, yaitu seperti saklar contohnya, yaitu cuma dari on dan off atau satu dan juga nol. Nah di sini on itu bisa mempresentasikan satu dan off itu nol. Nah tapi kita bertanya, bagaimana sebuah angka 0 dan 1 itu bisa menjadi sebuah aplikasi, game, dan lain sebagainya. Pasti kan kita bertanya seperti itu. Nah di sini maka kita akan membahas tentang digital logic. Oke, di sini saya memperkenalkan teman-teman saya dulu. Dan di sini ada Lesna, kemudian ada Naila, ada Mustafa, ada Anya, ada Jesol, dan saya sendiri. Nah, jadi kita harus memperdalami digital logic itu sendiri. Jadi digital logic adalah dasar dari sebuah sistem komputer menggunakan prinsip aljabar boolean untuk memproses data biner. Jadi data biner itu 01 aja yang sudah dijelaskan di awal. Jadi semua hal yang dikerjakan dalam komputer itu cuma bisa membaca sebuah data boolean atau 01 tadi. Jadi semua komputer cuma bisa membaca 0 dan 1. Nah, semua penyimpanan pengambilan keputusan dalam komputer dibangun dari logika digital 0 Nah, tapi bagaimana sih kok bisa dari 01 jadi bisa misalkan sebuah gambar gitu ya. Jadi sebuah gambar itu seperti yang sudah kita pelajari bersama, sebuah gambar ketika dibaca oleh komputer itu bukan sebuah gambar tapi sebuah matriks yang dimana itu nanti bakal diolah lagi sehingga nanti dapat dibaca oleh komputer. Jadi sebenarnya itu 0001 semuanya. Tapi sebelum kita mempelajari di sana, kita harus mempelajari dulu dasar-dasarnya seperti gerbang logika dan lain sebagainya. Maka setelah ini kita akan mempelajari tentang gerbang logika. Oke, saya Kresna. Di sini saya akan menjelaskan tentang gerbang logika. Nah, jadi gerbang logika itu apa sih? Nah, gerbang logika itu adalah komponen dasar dalam sirkuit digital yang berfungsi untuk melakukan operasi logika pada sinyal input dan output berdasarkan aturan logika yang sudah ditentukan. Nah, jadi ada beberapa contoh gerbang logika serta gambaran. Oke, gerbang pertama ini N. Gerbang N ini memerlukan dua input untuk menghasilkan satu input. Jadi jika salah satunya ini 0, maka input akan menjadi 0. Tapi jika dua-duanya adalah 1, input akan menjadi 1. Dan contoh gambarnya ya seperti ini. Nah, untuk selanjutnya itu ada gerbang OR. OR ini sama, perlu dua input untuk menghasilkan satu input. Dan jika salah satunya itu 1, maka outputnya akan menjadi 1. Dan jika keduanya itu 1 akan menjadi 1, ya jika keduanya 0, maka outputnya akan menjadi 0. Nah, untuk berikutnya itu ada gerbang NOT. NOT ini lambangnya segitiga dengan ada bulatan di depannya. Nah, NOT ini sebenarnya untuk pembalik, jadi dia hanya butuh satu input untuk menghasilkan satu input juga. Jadi biasanya kalau misalkan inputnya adalah 0, maka output yang keluar ini akan menjadi 1. Begitu juga sebaliknya, inputnya 1, outputnya akan jadi 0. Berikutnya di gerbang logika dasar ini ada yang namanya NOT N. Nah, seperti namanya, NOT N ini ya sama saja seperti N, tapi kebalikannya. Jadi karena kalau N itu keduanya harus sama untuk keduanya harus 1 untuk menghasilkan input 1. Kalau ini kebalikannya. Jadi kalau keduanya menginput 1, hasil akan jadi 0. Tapi jika salah satunya saja sudah benar 1, maka outputnya akan menjadi 1 juga. Nah, kalau sebelumnya di N ini 0, 0, outputnya akan menjadi 0, di sini outputnya menjadi 1. Nah, terus ada NOT OR. NOT OR ini juga sama, kebalikan dari OR. Kalau OR tadi kan salah satunya harus 1 untuk menghasilkan input 1, tapi di sini kalau salah satunya input 1 tapi satunya 0, maka outputnya akan menjadi 0. Tapi kalau dua input ini 1, outputnya akan menjadi 0. Dan kalau kedua inputnya 0, outputnya akan jadi 1. Nah, selanjutnya ada gerbang logika lanjutan. Nah, di sini ada yang namanya eksklusif OR. Jadi kalau di eksklusif OR ini ya sama kayak OR, cuma jika inputnya berbeda, misal input A-nya 1, input B-nya 0, ini akan hasilin 1.
dan jika inputnya sama-sama 1, hasilnya sama dengan 0. Nah, terus selanjutnya ada eksklusif NOR. Ya, ini eksklusif dari not OR gitu. Jadi kalau misalkan kedua inputnya ini sama, jadi hasil akan 1, maupun itu sama-sama 0 atau sama-sama 1. Tapi jika cuma salah satu yang jika inputnya ini beda, hasil akan jadi 0 gitu. Jadi yang pertama digital logic itu kan ada dua rangkaian. Yang pertama kombinasional dan yang kedua itu sekuensial. Nah, yang pertama ini ada rangkaian kombinasional. Jadi rangkaian kombinasional ini jenis rangkaian yang outputnya itu hanya tergantung pada input pada saat itu juga. Jadi nggak ada campur tangan dari output yang sebelumnya yang merupakan arti dari rangkaian sekuensial. Nah, maka dari itu rangkaian kombinasional ini dapat juga disebut dengan rangkaian tanpa memori. Nah, itu contoh gambarnya. Jadi inputnya itu N, terus habis itu diolah di rangkaian kombinasional, nanti yang keluar itu output M. Jadi habis itu outputnya itu gak akan disimpan di memori. Nah, rangkaian kombinasional ini punya struktur yang sangat sederhana. Sederhananya itu yang pertama ada input variabel, gerbang logika, sama output variabel. Nah, yang pertama ini input variabel, jadi nanti diinputkan bisa 2 variabel, bisa 3, dan seterusnya sesuai kebutuhan ya. Lalu yang keduanya ada gerbang logika seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ada AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR, sama XNOR. Nah, di gerbang logika ini nanti akan menerima sinyal dari input variabel dan mengeluarkan sinyal melalui output variabel. Nah, di output variabel ini nanti diobjekkan setelah diproses di gerbang logika. Untuk contohnya itu misalnya kayak Y sama dengan X OR Y. Nah, inputnya itu tadi yang X dan Y, gerbang logikanya itu yang OR, hasilnya atau outputnya itu yang Y. Nah, rangkaian kombinasional ini juga memiliki karakteristik. Yang pertama ada output hanya dipengaruhi oleh input saat itu juga, yang seperti sudah dijelaskan sebelumnya. Yang kedua itu tidak memiliki elemen penyimpan atau memori, karena kan setelah di outputkan, outputnya itu nggak akan disimpan di memori. Lalu respon outputnya itu mengikuti perubahan input. Jadi kalau inputnya berubah, outputnya akan ikut berubah juga. Lalu terdiri dari operasi fungsi Boolean yang tadi gerbang logika itu, dan fungsi rangkaian kombinasi yang ini juga digunakan untuk berbagai keperluan logika dalam sistem digital seperti controller atau pengendali radio itu, pemilih data, pengolah sinyal digital, dan sederhananya itu kalkulator. Nah, contoh rangkaian kombinasional ini yang pertama ada half adder. Half adder itu untuk menjumlahkan 2 bit binar dan menghasilkan S dan C, sum dan carry. Jadi sum itu penjumlahan tanpa menghitungkan carry in, dan carry itu untuk bit pembawa ke posisi yang lebih tinggi. Jadi contoh tabel kebenarannya itu seperti yang di atas. Kalau 000 itu sama dengan 0, 01 itu sama dengan 01. Nah, satunya itu ditaruhnya di sum, karena yang di carry itu kan bit yang lebih tinggi dari sum. Itu yang paling bawah 1, satunya ditaruh di carry, karena ini kan bilangan binar ya. Jadi kalau 2 pangkat 0 itu sama dengan 1, 2 pangkat 1 sama dengan 2. Jadi yang 1 tambah 1 kan 2, taruhnya di carry. Lalu yang full adder itu menjumlahkan 3 bit, 2 bit data yang A dan B, dan 1 carry in, tambahan 1 variabel ya. Nah, tabel kebenaran itu seperti yang bisa dilihat di sini. Kalau 1 tambah 0 tambah 0 itu 1 tambah 1, satunya ditaruh di C out-nya atau carry-nya, carry out. Lalu kalau di paling bawahnya ini 1 tambah 1 tambah 1, dua-duanya akan menjadi 1, karena ini kan seperti bilangan binar tadi ya, 2 pangkat 0 itu 1, 2 pangkat 1 itu 2, kalau ditambahkan jadi 3. Nah, full adder ini dibangun dari 2 half, bisa dibangun dari 2 half adder dan 1 OR gate. Yang ketiga ada multiplexer atau MUX, memilih satu dari banyak input dan menyalurkannya ke output berdasarkan sinyal elektor. Yang keempat ada demultiplexer atau demux, itu mengalirkan satu input data ke salah satu dari banyak output.
Lalu yang kedua ada encoder. Encoder itu menerima sinyal aktif dari satu input dan mengubahnya menjadi kode biner. Nah, lalu yang selanjutnya ada decoder. Itu kebalikannya dari encoder, mengubah input biner menjadi satu output aktif dan banyak jalur output. Nah, terakhir ada komparator. Komparator itu membandingkan dua nilai biner. Yaitu adalah rangkaian sekuensial, yaitu jenis rangkaian logika kita yang waktunya tidak hanya bergantung pada input saat ini, tapi juga pada keadaan sebelumnya dari sistem. Yang berarti rangkaian ini memiliki memori yang menyimpan informasi tentang keadaan masa lalu. Kemudian komponen utama rangkaian sekuensial ada dua, yaitu gerbang logika. Yaitu gerbang logika seperti AND, OR, NOT dan sebagainya digunakan untuk mengimplementasikan mekanisme pemrosesan data dari rangkaian sekuensial. Gerbang logika ini pada dasarnya saling terhubung dengan cara tertentu untuk mengimplementasikan rangkaian kombinasional guna melakukan operasi logika pada data masukan. Yang kedua yaitu elemen memori. Dalam rangkaian sekuensial, elemen memori merupakan komponen penting lainnya yang menyimpan riwayat operasi rangkaian. Umumnya flip-flop digunakan sebagai elemen memori dalam rangkaian sekuensial. Ciri-ciri rangkaian sekuensial sebagai berikut. Yang pertama, memiliki elemen penyimpanan seperti flip-flop atau latch. Kedua, output tergantung pada input dan keadaan sebelumnya atau state menggunakan. Yang ketiga, menggunakan sinyal clock atau pada rangkaian sekuensial sinkron. Keempat, dapat dibedakan dari dua jenis utama, yaitu sekuensial sinkron dan sekuensial asinkron. Rangkaian sekuensial sinkron adalah jenis rangkaian sekuensial di mana semua elemen memori disinkronkan oleh sinyal clock yang sama. Oleh karena itu, rangkaian sekuensial sinkron mengambil sinyal clock bersama dengan sinyal input. Kemudian ada rangkaian sekuensial asinkron, yaitu jenis rangkaian sekuensial yang operasinya tidak bergantung pada sinyal clock. Namun, rangkaian sekuensial ini beroperasi menggunakan pulsa input yang berarti statusnya berubah seiring dengan perubahan pulsa input. Contoh penggunaan rangkaian sekuensial yang pertama counter atau pencacah sebagai menghitung urutan biner. Yang kedua shift register untuk menggeser data secara serial atau paralel. Yang ketiga finite state machine atau FSM, sistem yang berpindah antar keadaan berdasarkan input. Selanjutnya di sini saya just akan menjelaskan tentang aljabar boolean. Apa itu aljabar boolean? Aljabar boolean adalah sistem matematika yang hanya menggunakan dua angka, yaitu 0 dan 1. Nah, sistem ini digunakan untuk di semua rangkaian digital, seperti di komputer, kalkulator, dan juga perangkat elektronik lainnya. Menggunakan operasi logika dasar AND, OR, dan NOT. Next. Nah, selanjutnya ke operasi dasar boolean. Di sini ada 3 operasi dasar, AND, OR, dan NOT. Simbolnya adalah kali, tambah, dan di sini aksen. Saya akan jelaskan dulu yang AND. AND itu hasilnya akan 1 jika A dan juga B, atau semuanya itu hasil bernilai 1. Hasilnya akan 1. Kalau OR, salah satu harus bernilai 1 agar hasilnya jadi 1. Kalau NOT itu kebalikan dari nilai aslinya. Hukum-hukum dasar di sini ada identitas. Jika A ditambah 0 ditambah sesuatu yang tidak ada, maka hasilnya adalah nilai itu sendiri. Dan A kalau dikalikan 1 atau sesuatu dikalikan dengan 1, hasilnya adalah sesuatu itu sendiri atau A. Lalu ini dominasi. A ditambah 1 sama dengan 1, A dikali 0 sama dengan 0. Ini harusnya semua sudah paham. Lalu ini inverse. A ditambah A aksen itu hasilnya 1, A dikali A aksen hasilnya 0. A tambah A sama dengan A, ini hukum idempoten. A tambah A sama dengan A kali A sama dengan A. Di sini juga masih banyak lagi hukum-hukum dasar. Contohnya ada hukum distributif, asosiatif, komutatif, dan lain-lain. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan teorema De Morgan. Ada 2 teorema di sini. Dari hukum yang 1 itu De Morgan menyatakan bahwa komplement dari penjumlahan akan sama dengan hasil perkalian dari masing-masing komplement. Teori ini melibatkan gambar NOR dan N. Ini intinya teman-teman penulisan rumus secara matematikanya. Yang pertama ini, jadi A sama B itu sebenarnya hasilnya itu akan sama-sama aja. Ini NOR A tambah B, NOR ini 2 ini NOR akan sama dengan
komplement masing-masing. Dan tabel kebenarannya adalah sebagai berikut. Dalam komen kedua, De Morgan menyatakan bahwa komplement dari hasil perkalian akan sama dengan hasil penjumlahan dari masing-masing komplement. Teori ini melibatkan len dan or. Ini penulisan rumus matematikanya teman-teman. Dan sekali lagi ini gambar gerbangnya. Jadi operasi di kiri dengan akan sama dengan operasi komplement dari dua or ini ada B. Hasilnya akan sama dengan yang di kiri. Dan ini adalah tabel kebenarannya. Prinsip dualitas menyatakan bahwa setiap ekspresi boolean punya pasangan dual, cukup dengan mengganti tanda and atau or dan 0 menjadi 1. Begitu pula sebaliknya. Makanya A tambah O sama dengan A kali 1 sama A tambah O sama dengan A kali 1 sama dengan A. Ini sama kayak yang tadi, A ditambah sesuatu yang tidak ada itu hasilnya sesuatu itu sendiri, dan sesuatu dikali 1 hasilnya sesuatu itu sendiri. Oke, yang terakhir, aplikasi aljabar boolean. Aljabar boolean ini sangat penting teman-teman dalam berbagai aplikasi digital, mulai dari desain prosesor hingga sistem keamanan. Di sini desain rangkaian logika seperti yang tadi saya sudah jelaskan itu berguna untuk dalam komputer, kalkulator, sistem kontrol. Juga untuk meminimisasi rangkaian, karena ini hemat biaya dan juga ruang. Dan juga aplikasinya dapat untuk diagnosa dan troubleshooting sistem digital. Dengan aljabar boolean kita bisa merancang sistem yang lebih efisien dan lebih sederhana. Selanjutnya ini ada implementasi fisik dari digital logic. Jadi kita butuh implementasi ini supaya bisa digunakan dalam alat-alat elektronik seperti kalkulator, komputer, HP, dan juga sebagainya. Yang pertama ini ada teknologi CMOS atau Complementary Metal Oxide Semiconductor. Jadi CMOS ini adalah teknologi rangkaian digital yang menggunakan dua jenis transistor, yaitu PMOS dan juga NMOS untuk membuat logic gate. Jadi NMOS ini adalah negative channel MOS dan juga PMOS ini adalah positive channel MOS. Transistor ini bekerja saling melengkapi sehingga hanya ada satu jenis transistor yang aktif dalam satu waktu. Kemudian arus yang mengalir ini terjadi saat perubahan logika atau switching, yang sedangkan dalam keadaan stabil itu konsumsi dayanya hampir nol, dan ini cocok digunakan untuk perangkat dengan hemat energi dan juga untuk sirkuit padat, contohnya seperti smartphone, laptop, dan juga sensor. Kemudian yang kedua itu ada TTL atau transistor logic. Jadi TTL ini adalah teknologi yang menggunakan transistor BJT atau bipolar junction untuk membentuk logic gate. Nah, transistor dalam TTL ini dia aktif meskipun dalam kondisi stabil, sehingga selalu ada arus listrik yang mengalir. Kelebihannya ini dia cepat merespons sinyal dan juga stabil terhadap gangguan listrik. Contohnya ada sistem digital generasi awal dan juga robotik lama. Nah, kekurangannya ini dia boros daya karena konsumsi daya listriknya ini lebih tinggi dibandingkan dengan CMOS. Next. Selanjutnya ada FPGA atau File Programmable Gate Array. Jadi di sini FPGA ini adalah chip digital yang berisi ratusan ribu hingga jutaan logic gate. Nah, logic gate ini bisa diatur ulang atau diprogram ulang sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian kita juga bisa membuat sistem logika yang kompleks dan custom tanpa perlu merancang IC baru. Nah, kelebihannya ini dia fleksibel dan cocok untuk prototype atau sistem yang sering berubah. Nah, contohnya ini ada drone, radar, sistem kontrol industri. Kemudian dia memiliki kekurangan yaitu lebih mahal dibandingkan dengan IC khusus atau ASIC. Kemudian dia juga lebih boros dibandingkan dengan chip final atau VLSI. Nah, VLSI ini adalah Very Large Scale Integration. Jadi VLSI ini adalah teknologi integrasi skala yang sangat besar, di mana jutaan transistor dan juga logic gate diintegrasikan dalam satu chip kecil. Kemudian dia digunakan untuk membuat chip final yang diproduksi massal seperti CPU, GPU,
RAM, dan juga chip AI. Nah, kelebihannya itu dia cepat, hemat daya, efisien, dan juga memiliki ukuran yang kecil namun performanya tinggi. Sehingga dia bisa digunakan dalam prosesor, RAM, dan chip AI. Nah, kekurangannya ini dia tidak fleksibel karena tidak bisa diubah setelah diproduksi. Kemudian juga dia mahal dan juga rumit untuk dibuat karena membutuhkan alat fabrikasi yang khusus. Oke, cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.